Welcome back to my channel. Di video kali ini tentunya kita akan menelusuri, bahkan pun kita akan mempelajari tentang seorang yang berasal dari Inggris tentunya, yaitu diutus oleh Inggris ketika pada waktu itu memerintah di Pulau Jawa atau di Nusantara pada waktu itu, yaitu yang kita kenal dengan Thomas Stamford Raffles. Dia adalah seorang tokoh yang diutus oleh Inggris untuk memerintah di Pulau Jawa, di Nusantara, di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa. Nah, pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, tentunya berupaya sedemikian merubah sistem yang pernah diterapkan oleh pihak Belanda ketika Belanda menguasai Nusantara pada waktu itu. Yaitu seorang Raffles ini adalah membawa kongsi dagang yaitu EIC, East Indian Company, yang notabene-nya adalah pusatnya di Kalkuta, India. Nah, di masa pemerintahannya di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, bagaimana Thomas Stamford Raffles pada waktu itu menerapkan sistem pemerintahannya. Nah, dia sebenarnya adalah seorang yang tentunya ingin kebebasan atau liberalis, bahkan pun mentaati akan supremasi hukum. Nah, lalu kira-kira apa kebijakan yang diterapkan di masa pemerintahannya? Kebijakan yang dia terapkan yaitu adalah Landren. Landren ini adalah kebijakan yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles, di mana dia mengganti akan sistem yang dulunya dikembangkan diterapkan oleh pihak Belanda, yaitu kerja paksa atau tanam paksa, sehingga dia mengganti akan kultur stelsel tersebut atau kerja paksa tersebut. Dia menggantinya dengan sistem Landren atau sistem sewa tanah. Nah, dengan tujuan bahwa agar supaya masyarakat dilonggarkan terkait dengan sistem tersebut, di mana masyarakat dilibatkan dalam pemerintahan Raffles pada waktu itu. Meskipun kalau kita lihat memang ada kendala-kendala yang tentunya dialami Raffles ketika dia menerapkan akan kebijakannya. Ada plusnya, ada minusnya. Tentunya kalau bicara plusnya adalah masyarakat itu lebih bebas dalam katakanlah bertani, bahkan pun berkebun pada waktu itu, menggarap akan sistem-sistem yang ada, baik itu perekonomian, bahkan pun perkebunan yang ada di Jawa pada waktu itu. Bahkan pun seorang bupati ataupun seorang pemimpin yang ada di masyarakat itu direkrut oleh Raffles untuk supaya bersama-sama bergabung dengan pemerintahan Raffles pada waktu itu. Dan memang tentunya kendalanya adalah atau minusnya adalah ketika Raffles menerapkan akan Landren, sistem sewa tanah, di mana masyarakat pada waktu itu belum terbiasa dengan kebijakan yang diterapkan oleh Raffles pada waktu itu. Karena masyarakat waktu itu belum terlalu mengetahui tentang perputaran sistem ekonomi yang diterapkan oleh pada intinya adalah masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan atau sistem ekonomi yang diterapkan oleh Raffles pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Di masa pemerintahan Raffles tidak begitu panjang, tidak begitu lama. Tercatat bahwa masa pemerintahan Raffles justru singkat, di mana dimulai pada tahun 1811, bahkan berakhir ketika Napoleon ketika kalah dalam perang pada waktu itu, sehingga pada tahun 1814 lewat konvensi London, di konvensi London dikatakan bahwa Belanda berhak menerima kembali tanah yang pernah dia duduki. Itu terjadi dalam konvensi London. Sehingga masa pemerintahan Raffles itu hanya berlangsung sekitar tahun 1811 bahkan sampai 1816. Karena pada intinya adalah masa pemerintahan Raffles itu begitu singkat, di mana dia menerapkan kebijakan Landren
Akan tetapi kebijakan yang diterapkan ini justru tidak berjalan dengan semaksimal mungkin karena masyarakat pada waktu itu belum terbiasa dengan kebijakan yang diterapkan oleh Raffles pada waktu itu, yaitu landran atau sewa tanah. Oke, sekian dulu untuk penelusuran kita pada saat ini. Kiranya video kali ini tentunya bisa dipahami, bahkan pun bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Oke, tetap tonton terus channel saya, Christopher Brave, dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, iya.